warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rizky dari jurusan akuntansi dengan NIM 202300133. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan apa saja yang saya lakukan selama melakukan studi independen di PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru pada program Back-end Engineering. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas PKL semester 5 saya. Terima kasih. Pertama saya akan menjelaskan mengenai modul pembelajaran di Back-end Engineering ini selama mengikuti MSIB, yaitu yang pertama ada General Competence, yang kedua Software Engineering, yang ketiga Basic Front-end HTML dan CSS, yang keempat Dasar Pemrograman Back-end, dan juga yang kelima Database Management dan Teknologi, yang terakhir yaitu Web Application. Lalu ada metode penugasan di ruang guru program Back-end Engineering, yaitu yang pertama exercise, yang kedua pemberian assignment, yang ketiga adalah final project. Semua ini diberikan di setiap modul. Selanjutnya yaitu kerangka pembelajaran di ruang guru, yaitu yang pertama para peserta itu melakukan pembelajaran secara self-paced learning atau pembelajaran mandiri oleh masing-masing peserta melalui beragam sumber yang disediakan oleh ruang guru, yaitu misalnya LMS dan juga Neurons. Yang kedua yaitu inspirational class, itu adalah webinar bagi seluruh peserta dengan berkesempatan berbincang langsung dengan leadership team dari ruang guru, dan juga ada guest star yang expert dari berbagai bidang. Selanjutnya itu ada work assignment, yaitu pemberian tugas atau penugasan untuk membentuk kebiasaan mengcoding dan juga untuk memperkuat pemahaman materi. Selanjutnya itu ada kegiatan town hall, yaitu ruang guru sering mengadakan sesi pertemuan bersama siswa untuk mengupdate informasi apa saja selama kegiatan berlangsung. Lalu ada mentoring, yaitu pendampingan oleh mentor secara 1-5 dengan siswa dalam sebuah kelompok kecil. Yang terakhir itu adanya ruang konsultasi, di mana peserta dapat berkonsultasi atau bertanya tentang materi atau kesulitan yang dihadapi kepada para mentor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modul yang pertama, yaitu General Competence. Tujuan pembelajaran modul ini adalah untuk mendukung kemampuan peserta dalam mengikuti dan menerapkan General Competence, meliputi yang pertama yaitu Communication and Presentation Skill, yang kedua yaitu Analytical and Strategic Thinking Skill, yang terakhir yaitu Project Management. Untuk durasi pembelajarannya yaitu 135 jam. Selanjutnya yaitu output dari general competence ini, yaitu di mana final project mencari salah satu studi kasus yang ada di sekitar, lalu menganalisisnya dengan menggunakan metode 5W1H, analisis SWOT dan TOWS, dan juga memberikan solusi atas masalah dengan menggunakan metode SMART. Selanjutnya untuk software engineering, di sini tujuan pembelajarannya yaitu untuk menerapkan proses pengembangan software dengan menggunakan kode editor Visual Studio Code, terminal, version control, dan juga basic networking. Untuk durasi pembelajarannya yaitu 135 jam. Dengan target tingkat keterampilannya kurang lebih yaitu untuk menguasai komen-komen dasar pada Git seperti commit, push, pull, merge, dan sebagainya, serta mampu memanage proyek yang dikembangkan di repositori GitHub dan juga mampu melakukan merge request di GitHub. Baik, selanjutnya yaitu output software engineering. Di sini yaitu pengerjaan final projectnya, saya membuat simple cashier app atau aplikasi kasir sederhana menggunakan pseudocode dan juga flowchart. Saya membuat simple cashier app ini dengan menggunakan Visual Studio Code, lalu melakukan push ke GitHub repository.
Selanjutnya yaitu basic front-end HTML dan CSS. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu untuk memahami penulisan HTML dan juga penggunaan CSS dalam web development dasar. Untuk durasi pembelajarannya yaitu 180 jam. Lalu untuk output dari basic front-end ini yaitu saya membuat sebuah website portofolio menggunakan HTML dan juga Tailwind CSS. Berikut adalah tampilan dari hasil website portofolio saya menggunakan HTML dan juga Tailwind CSS. Baik, selanjutnya yaitu basic backend atau Golang. Tujuan pembelajarannya yaitu mampu memahami dan juga mampu menulis pemrograman dasar menggunakan bahasa pemrograman Go atau Golang dan memahami basic data struktur dan juga algoritma termasuk tes dasar yang biasa digunakan dalam coding interview. Durasi pembelajarannya yaitu 135 jam. Untuk output basic backend atau Golang yaitu saya membuat aplikasi Simple Cashier App dengan menggunakan bahasa pemrograman Golang. Di sini dapat kita lihat yaitu di dashboard ada list produk, my cart, dan sebagainya yang diprogram menggunakan bahasa pemrograman Golang. Selanjutnya yaitu ada database manajemen dan teknologi. Tujuan pembelajarannya itu untuk memahami dan juga mampu membuat database desain yang efisien dengan relation database dan juga NoSQL. Di sini durasi pembelajarannya yaitu 180 jam. Untuk output database manajemen dan teknologi ini, saya melanjutkan aplikasi Cashier Apps yang sebelumnya, namun dengan menggunakan bahasa pemrograman Golang dan juga database. Di sini ada final project database manajemen menggunakan GORM, di mana kita diminta untuk mengembangkan final project sebelumnya yaitu Cashier App untuk melakukan perubahan metode penyimpanan data menggunakan database yaitu PostgreSQL dan juga berinteraksi dengan database menggunakan GORM. Yang terakhir yaitu ada modul web application di mana tujuan pembelajarannya yaitu memahami dan juga mampu melakukan pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman Go atau Golang untuk membuat sebuah program aplikasi yang efisien dengan mengimplementasikan REST API dan juga menerapkan clean arsitektur juga mengimplementasi basic design pattern. Di sini durasi pembelajarannya yaitu 135 jam. Untuk output dari web application yaitu membuat sebuah aplikasi berbasis website yaitu Kanban App menggunakan bahasa pemrograman Golang dan juga database PostgreSQL. Di sini saya membuat website Kanban App di mana kita bisa mengelompokkan tugas-tugas yang ingin kita kerjakan, yang akan kita kerjakan, yang sudah selesai kita kerjakan, atau yang ingin kembali kita kerjakan ke dalam sebuah masing-masing card Kanban di Kanban board ini. Website ini terinspirasi dari website Trello yang merupakan website yang terkenal untuk melakukan to-do list ini. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.